Welcome to Carvaganza, and let's talk about cars. Di tahun 2022 ini, Suzuki meluncurkan model baru untuk semester pertama berbarengan dengan digelarnya Indonesia International Motor Show 2022. Ini dia, Suzuki XL7 Alpha FF. Kalau kita ingat atau flashback sedikit ke tahun 2021, Suzuki pernah meluncurkan model dengan varian FF pada R3 di Gias 2021, dan sekarang varian FF yang merupakan singkatan dari finest form, bukan dari singkatan front engine front wheel drive, ini hadir di model XL7 yang sebenarnya ini adalah versi SUV atau crossover dari Suzuki R3 generasi terbaru. Nah, sebenarnya untuk Suzuki XL7 Alpha FF ini bukan model facelift karena secara keseluruhan mobil ini nggak mengalami perubahan bentuk atau desain baik eksterior maupun interior, tapi Suzuki memberikan sejumlah sentuhan khusus baik dari sisi tampilan sampai ke fitur untuk XL7 Alpha FF ini. Nah, seperti namanya, XL7 Alpha FF ini berbasis pada varian tertinggi Suzuki XL7 yaitu varian Alpha. Mesinnya sama 1500 dan transmisinya otomatis. Yang berbeda, Suzuki membuat tampilan XL7 Alpha FF ini menjadi lebih sporty juga lebih eksklusif. Pertama, Suzuki menyediakan hanya satu option warna eksklusif untuk XL7 Alpha FF ini, yaitu dual tone white and black. Jadi warna utamanya itu putih di bodinya dengan kombinasi warna hitam glossy di bagian atapnya. Nah, ini juga yang menjadi penanda eksklusivitasnya Suzuki XL7 Alpha FF, yaitu bagian bumper guard atau skid plate di depannya itu bukan lagi berwarna silver atau abu-abu seperti di XL7 standar, tapi diubah menjadi warna gloss black atau piano black yang lebih mewah juga. Kemudian ada aksen sporty, ada strip merah di bagian tengah intake di bawah grillnya. Selain itu, desain grillnya masih sama, ada aksen chrome-nya, lampunya juga udah ada DRL LED, dan nggak ada perubahan fitur untuk pencahayaan, baik juga untuk mesin dari Suzuki XL7 varian Alpha FF ini. Nah, untuk bagian sampingnya, Suzuki juga menerapkan hal yang sama seperti di fascia depannya. Pertama, untuk spionnya sama-sama seperti di varian Alpha sebagai basisnya, udah berwarna hitam, nggak sesuai warna bodi, dan ada aksen stripping merah di bagian bawah dekat lampu sennya. Kemudian juga ada tambahan side molding warna piano black yang ada striping merahnya juga di pintu, yang ini sebenarnya tambahan dan nggak ada di XL7 Alpha varian standar. Dan untuk melengkapi sentuhan gloss black yang lebih menyeluruh, di bagian bawahnya side guardnya juga berubah menjadi warna piano black. Dan kalau kalian notice juga, over fendernya ini juga sekarang berwarna two tone, jadi bagian atasnya ini body color, sementara di bawahnya ini warna hitam, glossy atau piano black. Sementara kalau di XL7 versi standar, fendernya ini semuanya warnanya sama seperti side guard dan juga bagian bawah dari bumper depannya. Nah, seragam seperti fascia depan dan bagian sampingnya, Suzuki membuat tampilan eksklusif dari XL7 Alpha FF ini seragam di bagian belakang. Jadi di sini ada aksen merah di bagian roof spoilernya, dan di bagian bawah atau skid plate di bumper belakangnya juga mendapat warna piano black yang kalau di versi standar itu warnanya abu-abu atau seperti warna silver. Dan badge atau emblemnya juga beda. Di sini XL7 Limited untuk menandakan bahwa ini adalah versi spesial yang diproduksi dengan unit terbatas oleh Suzuki. Dan kalau kita buka bagasinya, akan ada perbedaan besar yang terjadi dibandingkan versi standar. Ya, sistem audionya sekarang udah dapat subwoofer dari Soundstream yang penempatannya itu bisa dilihat ini nggak terlalu mengganggu fungsionalitas dari bagasi SUV 7-seater ini. Bagian bawahnya tetap bisa kita buka, walaupun untuk sebelah kiri ini covernya harus secara bertahap. Sebelah kanan harus dibuka dulu, baru kita bisa buka yang sebelah kiri. Begitu juga untuk pemasangannya kembali, kita pasang dulu yang sebelah kiri, baru kita tutup yang sebelah kanan. Ya, kalau bicara soal kapasitas bagasinya berkurang sedikit lah, hanya di celah sebelah kiri. Itu aja? Tentunya enggak.
sekarang kita lihat apa yang berbeda di bagian interiornya. Interior dari Suzuki XL7 Alpha FF ini perubahannya bisa dibilang nggak terlalu banyak, tapi punya efek visual yang cukup signifikan karena mengikuti nuansa warna hitam dan merah seperti di eksterior. Suzuki menerapkan visual yang beda untuk joknya. Ini lapisannya disebut sebagai Eco Leather dengan warna utamanya hitam dan aksen merah di jok, nggak cuma di baris depan, juga di baris tengah sampai ke baris ketiga. Kalau kita lihat lebih detail juga, ini ada aksen jahitan warna merah di Eco Leather-nya. Soal fitur, nggak ada yang berubah. Untuk pengemudi tetap bisa ada pengaturan setirnya, ini masih tilt aja secara manual. Kemudian pengaturan joknya itu juga sepenuhnya manual untuk maju mundur, reclining, atau naik turunnya. Dan karena ini berbasis pada varian Suzuki Alpha, jadi tampilan dashboardnya sama. Ini ada tampilan seperti aksen carbon fiber walaupun hanya cetakan dengan kombinasi trim aluminium brush di bagian bawahnya. Sistem infotainmentnya touchscreen 8 inch yang udah support koneksi Bluetooth dan ke smartphone via kabel USB di sini. Yang sebelahnya juga ada untuk kabel aux. Sementara di sebelah kiri ada untuk power outlet 12 volt, dan di cup holdernya ini udah termasuk cooler yang kesambung sama AC. Pengaturan AC-nya juga masih sama, tombol putar dengan ada layar digital. Setirnya juga masih sama, ada lapisan kulit di lingkar pegangannya. Dan untuk panel instrumennya ada kombinasi digital MID yang bisa menampilkan informasi soal jam, kemudian G-force, grafis, torsi sama power, kemudian akselerasi dan pengereman, dan ada indikator fuel economy. Nah, walaupun perubahan untuk interiornya itu nggak terlalu banyak atau cenderung minimalis, tapi Suzuki menambahkan fitur untuk sistem infotainmentnya. Kalau di bagasi tadi ada subwoofer, itu juga terintegrasi sama peningkatan sistem audio dari Suzuki XL7. Jadi sistem infotainmentnya ini terkoneksi dengan DSP Soundstream dengan 5 channel yang perangkatnya itu terpasang di bawah jok baris kedua. Nah, seperti apa nuansa di jok baris kedua? Sekarang kita lihat ya. Untuk penumpang di kursi baris kedua Suzuki XL7 Alpha FF, ya sebenarnya sama kayak versi standar, cuma beda di lapisan joknya Eco Leather sama seperti di jok baris kedua. Begitu juga untuk jok baris ketiganya, udah dapat AC double blower. Kemudian armrestnya kalau nggak dipakai, ya udah gini aja jadi armrest, nggak ada cup holder. Dan ada power outlet di tengah di balik konsol tengahnya. Terus untuk fleksibilitas kursinya ini bisa maju mundur, paling maju segini. Dan kalau ini paling mundur posisinya, recliningnya juga ini paling rebah. Ya kalau misalnya nggak ada penumpang di kursi baris ketiga, ya ini jadi konfigurasi yang paling nyaman untuk penumpang di baris kedua. Selebihnya fiturnya masih sama, begitu juga untuk kursi baris kedua. Jadi itu dia semua perubahan dari Suzuki XL7 Alpha FF. Dan jangan lupa, ini salah satu yang menjadi unique selling point dari Suzuki XL7 yaitu e-mirror, yaitu kamera yang visualnya terhubung ke spion di tengah. Jadi tampilan spionnya bisa diganti, entah mau tampilan biasa atau tampilan digital, yang nggak hanya bisa menampilkan visual dari kamera belakang, tapi juga kamera di depan. Nah, jadi itu dia first impression review kita untuk Suzuki XL7 Alpha FF alias Finest Form versi limited edition dari SUV 7-seater ini. Jadi terima kasih udah nonton video ini. Kalau Anda suka video ini silahkan klik tombol like dan jangan lupa share juga. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa Anda subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.